Oke. Kemarin aplikasinya kita sudah berhasil membuat yang Rouvir app. Dan kemarin sempat Mister demonstrasikan bagaimana cara kita ngetes si aplikasi ini kira-kira apa aja sih yang menjadi bug atau apa aja sih yang mungkin kedepannya bakalan jadi fitur dan sebagainya. Contohnya yang kemarin terkait dengan umur. Saat kita kosongkan, nama aja kita kosongkan, dia masih jalan kan, masih jalan lurus. Terus kemarin kita udah konversi ke INT, malah sebaliknya, yang awalnya jalan terus, pas udah kita coba bawa variabel nama dan umur ke screen berikutnya karena ada konversi integer di situ, kemudian ngebawa nama di situ. Kalau nama string masih bisa kosong ya. Tapi kalau int balikan dari input text atau input message kemarin itu adalah string defaultnya. Jadi pasti dia akan error. Kemarin kita udah nyoba untuk handling error di situ. Nah, selain itu kira-kira ada lagi nggak yang udah teman-teman temukan? Kemarin Mister udah contohkan salah satunya beberapa case yang bisa dijadikan referensi di grup. Kemarin udah beberapa 2 hari yang lalu ya, berarti ya seperti biasa H-2 sebelum kita pertemuan Mister selalu kirimkan code atau referensi terkait dengan apa yang harus dilakukan teman-teman. Udah pada nyoba? Belum? Kemarin Haikal ya terakhir nyoba juga. Yang lainnya gimana? BJS, Arsyad, Edison, Paras. Kebayang ya dengan apa yang dimaksud kemarin untuk pengujiannya. Intinya kita akan mencoba aplikasi itu supaya aplikasinya berjalan dengan baik. Apakah ada yang ditanyakan nggak? Atau mau didiskusikan? Ayo, pada malu-malu nih. Kita udah setengah jalan ya, hampir setengah jalan ya kalau nggak salah ya, hampir seperempat jalan. Kok setengah jalan? Seperempat jalan. Oh, brilian. Kenapa left? Kita udah hampir seperempat jalan. Dan sekarang kita akan coba untuk masuk ke modul yang baru atau analisis data. Jadi kemarin kita terkait dengan pengembangan game, pengembangan aplikasi dengan PyGame, dengan PyKitty. Nah, sekarang kita masuk ke bagian M3L1-nya ini untuk analisis data ya. Clear ya? Aman ya berarti yang kemarin ya? Bisa diteruskan sendiri berarti ya untuk evaluasinya ya. Jangan lupa evaluasinya nanti dituliskan di kolom di platformnya ya, di bagian nomor 2 ya kalau nggak salah, di bagian terkait dengan pengujian aplikasi Rouvir, dituliskan aja di situ supaya nanti Mister bisa ngecek kira-kira apa aja nih yang udah berhasil ditemukan oleh teman-teman. Oke, karena tadi udah pada bergabung semua, tapi tadi Brilian sempat left. Nah, kita akan mulai saja. Nanti Brilian akan menyusul. Mister izin share screen terkait dengan materi kita berikutnya. Ups. Ini dia. Terkait dengan dasar-dasar bekerja dengan library Pandas. Jadi di sini kita sudah mau masuk atau ngomongin terkait dengan analisis data ya. Kalau yang kemarin terkait dengan PyGame, pengembangan aplikasi, pengembangan mobile aplikasi dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung bagaimana cara nanti kalau kita mendapatkan data bisa kita hitung-hitung kemudian kita analisis datanya. Nah, salah satunya dengan menggunakan library Panda. Library Panda ini bisa macam-macam ya, bisa digunakan. Nggak cuma sekedar memfilter, tapi bisa nyari statistiknya, kemudian nyari terkait dengan gambaran info data yang sudah kita punya, terkait dengan tipe datanya apa, kemudian jumlah datanya berapa dan sebagainya. Nah, itu nanti kan kita coba bahas di sini. Nah, ini kemarin sudah berhasil kita buat terkait dengan aplikasi yang sudah berhasil dibuat oleh World of Code. nama ininya World of Code, nama perusahaan kita. Dan kita sudah masuk ke dalam bagaimana cara misalnya dari aplikasi itu kira-kira nanti bakalan seperti apa sih. Kemudian bagaimana kita mendapatkan insight data-data yang sudah ada sekarang, kita coba analisis untuk mendukung bagaimana cara pemasaran si aplikasi kita. Jadi ceritanya kurang lebih kayak gitu. Oke. Mister mendengar suara sesuatu. Apakah ada yang bertanya tadi? Oke, Brilian sudah bergabung. Oke, Brilian gimana di sana, aman? Clear? Tadi Mister lihat Brilian sempat live. Aman ya? Jaringan aman ya? Waduh, merah.
agak nge-lag. Iya benar, di sini udah ada ininya, ada notifikasinya untuk Brilliant koneksinya lagi unstabil nih. Oke, Mister coba lanjutkan. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dengan menggunakan analisis data. Dan analisis data yang akan kita pakai nanti analisis data yang sudah disediakan di platformnya, lumayan besar datanya, sekitar 7 ribuan. Nanti kita akan coba analisis data-data tersebut dengan latihan-latihan yang ada di platformnya nanti. Kemudian biasanya kalau kita udah ngomong terkait dengan analisis data dan menggunakan aplikasi Python atau kita ngomong data science ya nanti biasanya ke depannya, ini sekarang kita masih menggunakan data yang mungkin relatif kecil dibandingkan data yang realnya nanti di lapangan. Ketika nanti teman-teman udah masuk ke dalam project, nggak cuman lagi datanya itu besar, tapi bisa juga data itu cepat bergantinya. Nah, disinilah kita akan menggunakan si Python ini dengan beberapa library-nya untuk menganalisis data-data yang ada. Pertanyaan-pertanyaannya bisa macam-macam terkait dengan misalnya contoh seperti ini, terkait dengan pemasarannya, kemudian konsumennya seperti apa, model keuangannya kayak apa. Model keuangan ini kalau kita ngomong aplikasi, misalnya dia berbayar atau yang free. Kan sekarang ada banyak tipe aplikasi yang modelnya freemium, free di awal, tapi pada saat kita udah mau memakai, kemudian kita pakai fitur-fitur yang lain ternyata berbayar. Itu namanya istilahnya freemium. Jadi free di awal, kemudian membayar di bagian sesuatu yang memang dikunci oleh si produsennya atau si pembuat developernya. Oke. Kemudian ini contoh analisisnya ya, apa pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa kita jadikan sebagai acuan kita dalam menganalisis datanya. Nah, analisis data ini beberapa nanti kita akan juga mencoba mengquerykan atau memfilter beberapa data yang ada, di mana pertama kali kita juga yang namanya ada permasalahan selalu ada yang namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini nanti yang akan jadi patokan kita, dasar kita. Kita mau ngefilter apa sih? Bagian apa sih yang mau kita ambil? Apakah rata-rata? Kalau kita ngomong statistik ya, apakah apalagi maksimum nilainya atau minimum nilainya dan sebagainya. Nanti kita akan coba lihat di bagian bagaimana bentuk analisis deskriptifnya jika memang itu yang dibutuhkan. Nah, hati-hati di sini kalau kita udah ngomongin masalah data, itu ada dua hal. Yang pertama adalah opini dan fakta. Kalau opini itu masih berupa pendapat, jadi masih berupa semacam tadi hipotesis. Aku punya hipotesis seperti ini, itu opini saya. Nah, sekarang saya ingin Mister akan membuktikan dengan menggunakan suatu data yang nantinya akan bisa menguak fakta yang ada di situ. Jadi contohnya misalnya kayak pemasaran ini sepertinya bagus nih. Kita harus buat dia melejit gitu dengan menggunakan iklan sekian. Totalnya sekian karena berdasarkan data sekian. Nah, data yang ada itu baru kita analisis. Dapatlah kita fakta, nanti akan kita buat menjadi landasan kita untuk membuat suatu keputusan. Apakah seperti ini atau jadinya perlu dimodifikasi. Contoh terkait dengan data mengenai volumenya ya, ini terkait dengan volume ya. Peningkatannya sudah zettabyte ya, bukan terabyte, bukan gigabyte, sudah zettabyte, sudah luar biasa. Nah, itulah makanya kenapa di sini kita sangat butuh yang namanya pemrosesan atau ekstraksi data, fakta itu menjadi sesuatu yang berupa insight nantinya. Datanglah data science yang nantinya akan membuat semuanya menjadi lebih enak untuk dianalisis, lebih mudah untuk difahami dengan menggunakan beberapa visualisasi misalnya. Beberapa analisis data yang mudah dipahami dan cepat. Contohnya dengan menggunakan library Panda tadi. Dan data science ini mau nggak mau kita tetap akan belajar atau berkutat dengan yang namanya matematik dan statistik. Kita nggak bisa berdiri sendiri dengan yang namanya oke, aku jago coding, aku bisa ngoding kok. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan kalau kita nggak paham kondisi bagaimana cara ngebentuk hipotesis terkait statistik, bagaimana cara menghitung mean-nya terkait dengan matematika statistiknya. Kan ada rumus-rumusnya. Ya kan? Nah, kalau ada misalnya, oke Mister ada kok modul-modulnya. Yes, benar. Modul itu mempunyai beberapa karakteristik. Contohnya misalnya kalau kita ngomongan mean itu ada yang mean dengan data yang normal, mean dengan data yang tidak normal dan sebagainya, atau median dan sebagainya. Jadi semuanya tetap akan dijadikan menjadi satu kesatuan utuh di mana nanti akan dipimpin atau dikepalai oleh yang namanya data science.
Oke, jadi kembali ke sini, terlihat dari lingkaran-lingkaran yang ada di sini, data science ini nanti akan mengkoleksikan semuanya, mulai dari sainsnya, matematikanya, bahkan ke codingannya, komputernya, untuk dijadikan suatu ilmu yang nantinya akan memberikan insight. Tahapannya kurang lebih seperti ini, ada problem, kemudian ada extraction, preparation, research, panjang, sampai kita menemukan solutionnya seperti apa. Di extraction pun juga nggak langsung sekedar 1 kali 2 kali langkah ya, ada yang namanya cleaning data, missing data dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat beberapa hal terkait dengan kemungkinannya kalau data ini ada ini seperti apa sih insight-nya. Kita perlu lihat deskriptifnya dulu, kita perlu lihat tipe datanya dulu. Jadi nggak hanya 1 kali ini saja ya, kelihatannya cuma satu aja extraction, tapi di dalamnya merentet beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kalau kita ngomongin data, ini beberapa hal yang terkait dengan data, bahkan jenis-jenis pekerjaan ya. Kemudian apa yang sekiranya jadi hal yang tren di sini terlihat sangat luar biasa besar. Terutama kalau kita ngomongin data science, itu kalau teman-teman coba masuk ke LinkedIn, kemudian ke course dan sebagainya, Coursera dan sebagainya, itu sangat luar biasa dicari. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat buat teman-teman kalau misalnya mau menekuni data science, kita bisa mulai dari yang mudah dulu, kemudian kita akan bertingkat masuk sedikit demi sedikit untuk masukkan menjadi lebih dalam lagi. Nah, ini ada contoh salah satu yang kita nanti akan kita coba lakukan, ada penyaringan, pengelompokan, pembersihan, bahkan sampai ke visualisasi datanya dengan menggunakan grafik, kemudian menggunakan scatter plot dan sebagainya. Nanti kita akan coba eksplorasi lebih lanjut lagi. Oke, nah ini beberapa hal yang sudah kita pelajari, kemudian kita akan coba masuk ke dalam bagian pandanya. Jadi di panda ini ada beberapa kemampuan yang secara umum bisa dikuasai oleh panda, bisa di handle oleh panda, mulai dari membaca dan menulis file dengan format yang berbeda, CSV, TXT dan sebagainya. Kemudian perhitungan indikator statistik dasar berupa statistik deskriptif, contohnya kayak mean, median, modus. Kalau teman-teman udah belajar statistik di sekolahnya masing-masing, itu pasti ada tuh mean, median, modus itu yang paling sering muncul. Kuartil 1, kuartil 2, statistik dasar aja itu ada disediakan di Panda. Jadi cukup 1 kali komen kita udah mendapatkan beberapa statistik itu, nggak repot-repot lagi. Kemudian cara menghapus kolom data, melihat data, memfilter data, menggabungkan kumpulan data dan sebagainya, sampai pembuatan grafiknya pun juga Panda bisa dilakukan. Nah, ini cara untuk mengimpor perpustakaan Pandanya. Seperti biasa, kita gunakan import pandas. Nah, ada yang tahu nggak kok di belakangnya ada SPD? Kira-kira tahu nggak gunanya apa? SPD. AS itu artinya tahu? Sebagai apa? Maksudnya AS seperti apa? Halo? Suara Mister masih extension. No, bukan extension. Kita nggak mengextend ke suatu kelas tertentu atau modul tertentu, tapi lebih ke arah alias. Sebenarnya SPD ini kalaupun tidak ada, teman-teman nggak apa-apa, cuman jadi panjang manggil modulnya. Jadi pandas dot apa modulnya yang dipanggil, atau objek yang dipanggil, atau fungsi yang mau dipanggil. Jadi fungsi SPD ini untuk membuat alias. Jadi kalau kita mau manggil pandas, kita cukup panggil PD. Kebayang ya? Jadi PD ini hanya sekedar alias saja. Import pandas SPD. Jadi kalau kita mau butuh modul pandas, kita panggil PD, kemudian dot modul apa yang kita ambil. Nah, sekarang dari sini dulu, coba teman-teman masuk ke seluruh ininya, ke bagian apa itu namanya? Visual Studio Code-nya. Coba import pandas SPD-nya error enggak? Kalau error, coba diinstal pandasnya dulu. Silakan dicoba dulu. Semuanya masuk ke bagian ininya, ke bagian Visual Studio Code-nya. Mister akan coba contohkan maksudnya seperti apa. Mister akan berganti share screen-nya ke entire screen supaya bisa diikutin kalau misalnya teman-teman bingung maksudnya seperti apa. Oke, silakan masuk ke extension, ke aplikasi VS Code-nya. Kemudian masuk ke bagian yang modul berapa ini kita ya? Modul 2 lesson modul 3 lesson 1 ya. Modul 3 lesson 1.
silakan. Kemudian pas pertama kali masuk di situ udah ada import pandas SPD, langsung di running. Kalau teman-teman aman di situ semuanya, memang di bawah konsolnya nanti nggak ada yang keluar ya, nggak ada yang keluar, berarti itu ada oke. Tapi kalau muncul error berarti pandasnya itu nggak ada, silakan diinstal dulu. Kalau mau install pip install pandas, pandas ya, ada s-nya, bukan panda saja, pandas. Oke, sampai mana tadi? Ini ya, nomor 1 ya, yang modul 3 nomor 1. Nah ini kalau teman-teman, nah ini teman-teman udah akan disediakan ini import pandas SPD. Ini Mister komen dulu. Jadi silahkan di running biasa aja. Kalau dia aman, di bagian bawahnya ini harusnya cuman muncul kayak gini aja. Udah selesai, berarti dia aman. Tapi kalau nggak aman, misalnya kayak gini ya. Ini misalnya namanya panda nih, misalnya panda. Mister contohkan beberapa hal yang nggak aman. Nah ini, terus dibilang no module name pandas. Kalau punya teman-teman ya, berarti itu pandasnya nggak ada. Silakan diinstal dulu menggunakan pip command install pandas. Kemudian klik enter. Pencet enter. Oke, sampai sini gimana? Aman semua ya? Arsyad, Edison, Idea, Faras, BJS, dan Haikal clear semua? Untuk pandasnya, kalau belum clear silahkan diinstal pandasnya ya, pakai tadi komen yang Mister contohkan ini, pip install pandas, pakai yang latest version aja. Kalau teman-teman yang menggunakan Python yang terbaru, pakai yang latest version aja, nggak usah di define versinya, dia akan langsung otomatis. Oke, Mister kembali lagi ke presentasinya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan diinterupsi aja ya. Jadi sekali lagi pastikan pandasnya sudah terinstall di Visual Studio Code-nya teman-teman semuanya. Kalau belum diinstal silakan diinstal sekarang, cepat kok. Sekalian Mister akan melanjutkan di bagian materinya. Sembari install teman-teman bisa lihat di bagian materinya dulu. Nah ini nanti yang akan kita coba analisis. Bentuk datanya bentuk data CSV. Namanya ini ya, seperti yang ada di sini. Filenya ini udah disediakan Google Apps.csv. Ini isinya lumayan besar. Ini dia dipisahkan dengan koma. CSV itu koma separated format. Oke. Jadi di sini nanti kita akan buat dia dibaca per kolomnya dengan separatornya adalah koma. Lumayan banyak ini datanya, ada 77.200-an. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, di sini nanti teman-teman akan mengenal beberapa hal terkait dengan indeks, kemudian jenis fieldnya. Fieldnya itu bisa yang ada di sini ya, yang namanya data ini fieldnya. Kalau indeks biasanya dia ID-nya dan dia unik. Nah, jadi ID ini nggak akan menyamai dari row pertama, row kedua, row ketiga dan seterusnya, pasti beda-beda, unik semuanya. Tapi kalau data bisa jadi sama. Dan untuk indeks biasanya bentuknya numerik. Dia numerik, atau misalnya kalau misalnya model yang kedua ini dia modelnya kayak UUID atau UUID namanya. Jadi dia unique ID yang nantinya bisa dikombinasikan dengan string dan numeriknya. Tergantung dari kebutuhan. Kalau memang butuh yang simple, cepat dan tidak terlalu banyak variasi datanya, kita cukup pakai indeks biasa aja 1 2 atau 0 1 2 3 dan seterusnya. Karena semakin kecil byte data yang kita proses, makin cepat pemrosesannya ketika kita ngomong untuk data yang sifatnya zettabyte, terabyte gitu ya, bukan cuman 2 kilobyte, 3 kilobyte. Kalau itu mah mau dibuat sepanjang apapun masih lebih cepat, masih nggak ada masalah, nggak berasa. Tapi kalau udah ngomongin yang datanya udah zetaan, bahkan pakai GPU aja bisa lambat. Nah ini contohnya data seriesnya ya. Jadi series datanya itu bisa macam-macam, termasuk indeks dan datanya itu bisa berbagai macam. Kemudian data ini bisa diurutkan. Kalau di Panda itu pengurutannya itu modelnya kayak ke kolom, bentuk kolom. Jadi data pertama, indeks pertama itu di atas fieldnya, misalnya field index itu ada di atas, headernya itu sebagai field, kemudian isian datanya ada di bagian bawah-bawahnya. Bentuknya seperti ini, bukan bentuk baris kayak Excel misalnya, enggak. Kita bentuknya kolom. Kalau teman-teman pernah bekerja atau berkutat dengan yang namanya SQL, mirip seperti SQL. Jadi nanti pandas itu mirip seperti dengan SQL cara pembacanya. Fieldnya itu adalah kolom, datanya itu adalah baris.
Oke ya. Jadi kalau pernah ngotak-ngatik SQL mirip seperti itu kurang lebih. Cara filternya, kemudian bagaimana cara penggabungannya mirip-mirip. Oke, ini nanti beberapa gambaran field yang mungkin nanti akan teman-teman temui di bagian data frame-nya nanti. Nah, data frame ini kita sebut data frame itu kenapa? Karena dia merupakan kumpulan dari beberapa struktur data yang sudah kita jadikan satu. Di mana kumpulan ini berisi elemen. Elemen itu adalah bagian data-datanya plus indeksnya otomatis ya. Indeks itu wajib karena untuk membuat dia menunjukkan identifiernya atau keunikan dari masing-masing barisnya. Jadi ketika kita mau melakukan operasi create, read, update, delete, itu kita bisa langsung gunakan indeks supaya lebih cepat dapatnya. Daripada nama, peringkat dan sebagainya itu bisa jadi kemungkinan ada yang berulang atau duplicate. Nah, beserta dengan fieldnya, yang ke kanan ini field-fieldnya ya. Sebenarnya indeks ini juga field, cuman indeks ini biasanya kita kenal dengan namanya identifier. Field khusus yang gunanya memang untuk mengidentifikasi masing-masing baris. Nah, sementara yang sebelah kanannya adalah fieldnya. Oke, nah ini contoh beberapa fieldnya tadi ya. Ada nama, peringkat, jumlah ulasan, dan sebagainya. Nanti kita akan coba lihat di bagian CSV-nya yang sebenarnya itu berapa sih fieldnya. Nanti kita bisa lihat bersama. Kemudian sumber datanya ini bisa macam-macam, ada dari Kaggle, ada dari ini ya UCI Machine Learning Repository, Amazon, Google, NASA, ada yang Google Trend, ada yang dari Google Colab kalau kita pakai collaborationnya, ada juga macam-macam. Dan format filenya bisa macam-macam juga. Seperti yang tadi Mister sampaikan di awal, ada yang bentuknya CSV, ada TXT, ada model Excel juga bisa dibaca oleh Python dan sebagainya. Bahkan model DBF database itu juga bisa dibaca. Nah, ini nanti untuk membaca mode CFC-nya, membaca si file Google Apps.csv-nya. Tergantung dari ini ya, tergantung dari filenya. Jadi read-nya ini bisa macam-macam. Read CSV, mungkin ada read TXT dan sebagainya. Jadi nanti bisa teman-teman explore lagi lebih. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan ke Mister, nggak apa-apa. Kita akan coba bahas misalnya di luar kelas ya, misalnya di luar kelas teman-teman eksplorasi, pas eksplorasi ketemu hal yang unik atau yang belum teman-teman pelajari, kemudian Mister tanyakan ke Mister, nggak apa-apa, kita akan sama-sama belajar di situ. Oke, bisa teman-teman ini ya lihat di bagian dokumentasi Panda. Jadi teman-teman bisa mengunjungi dokumentasinya. Ini Mister akan coba buka dokumentasi Pandas. Nah ini teman-teman bisa baca di sini terkait dengan apa aja sih fitur-fiturnya atau fungsi-fungsinya. Ini Mister share screen-nya entire screen kan? Oke. Sepertinya Mister ke log out. Sebentar. Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Mohon maaf, tadi Mister ke log out. Tadi sampai kemana ya? Sampai mana ya? Terputusnya. Tiba-tiba ketendang keluar. Gak tahu kenapa. Halo, suara Mister apakah masih kedengaran? Tes tes. Suara Mister kedengar? Aman ya? Oke, good. Tadi sampai mana ya Mister ngejelasinnya? Terputus sampai mana? Sampai ke bagian PowerPoint-nya, sampai ke bagian mana? Bentar, Mister coba entire screen lagi supaya bisa switch kemana-mana. Enak. Sampai sini tadi bagian cara baca CSV, file CSV. Oh, install Pandas. Oke. Berarti keputusnya udah lumayan jauh ya. Oke. Install Pandas. Untuk struktur datanya juga sudah masuk belum? Belum ya? Oke, kita coba ulangi lagi ya. Jadi di sini tadi import Pandasnya kita harus install terlebih dahulu. Pastikan itu terinstall ya. Bagi teman-teman yang belum terinstall silahkan diinstal dulu sembari nunggu, sembari bisa melihat materi yang ada di Mister. Oke, ini contohnya terkait dengan data CSV yang nanti akan kita lihat. Kalau kita lihat di ini, nah ini data kita, data CSV-nya bentuknya seperti ini. Dia di separatornya koma. Jadi apapun data yang ada di sini, misalnya ini kan nama aplikasinya nih, dia nanti akan dipisahkan oleh koma. Tandanya dia masuk ke field yang baru, ya ini field kategori. Kemudian untuk yang rating juga sama, dipisahkan oleh koma, art in design-nya. Nah ini adalah nilai untuk ratingnya.
Kurang lebih membacanya kayak gitu. Nanti sistem akan membaca seperti itu juga. Dia akan dibuat setnya separatornya itu by koma. Makanya namanya CSV, koma separated. C-nya itu lebih ke arah koma panjangannya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti tadi ya, realnya bisa seperti ini. Nah, nanti ini akan ditransformasi ke dalam bentuk data frame yang berbentuk series ya. Dia berisi dengan fieldnya, datanya dan sebagainya. Di mana ada indeks pastinya. Indeks itu untuk identifier. Identifier ketika kita akan mengidentifikasi masing-masing barisnya sehingga dia unik. Jadi pada saat kita melakukan create, read, kemudian create, read, update dan delete, kita bisa langsung refer ke indeks lebih cepat. Itu keuntungannya kalau kita punya identifier. Tapi kalau untuk yang sebelah kanannya, ini maksudnya data ini adalah field-fieldnya yang lain, bisa berupa misalnya rating seperti tadi ya, bisa berupa app-nya, nama app-nya, kemudian dari review-nya dan sebagainya, itu adalah contoh dari field datanya. Nah, ini data-datanya biasanya akan disusun berdasarkan berbentuk kolom. Kalau teman-teman pernah berkutat dengan yang namanya SQL, ada yang tanya? Oh, nggak ada. Yang namanya SQL itu mirip. Jadi SQL itu fieldnya itu kolom. Yang paling atas, header itu adalah fieldnya. Tapi kalau yang bagian barisnya itu adalah datanya. Kurang lebih untuk struktur data frame-nya di bagian Pandas juga sama seperti itu. Aturan atau rule-rule-nya juga mirip seperti kalau kita mau query ke SQL. Kalau teman-temannya udah pernah belajar terkait dengan SQL-nya, mungkin gak akan asing dengan bagaimana cara penggunaan Pandasnya. Nah, ini beberapa aturan penting yang terkait dengan data series. Semua indeks dalam satu series memiliki tipe data yang sama. Maksudnya adalah di sini ya, ketika dia indeksnya di-define dia integer, maka seluruhnya integer. Nggak mungkin dia jadi di tengah-tengah ada string. Itu kalau nggak di-inject manual, atau kalau nggak ada kesalahan di bagian database-nya awalnya yang udah kita dapat. Jadi perlu diperhatikan itu. Jadi itu termasuk nanti ke cleaning tuh kalau kita ngomongin terkait dengan extraction datanya. Jadi tahapannya kan masih panjang nih. Ini kita ngomongin extraction aja sepanjang ini ya. Extraction itu nanti kita ngomongin cleaning, missing data, beberapa data yang nggak cocok apakah harus dibuang dan sebagainya, itu termasukkan dalam extraction. Kemudian yang kedua, semua data dalam satu series memiliki tipe data yang sama. Datanya juga sama, fieldnya. Kalau fieldnya udah di define string, maka dia semuanya juga string. Jadi nggak mungkin tengah-tengahnya ada numeric atau float double, nggak mungkin. Mungkin penampilannya aja tampaknya seperti double numeric misalnya atau angka, tapi itu sebenarnya dia mempunyai tipe data string. Kemudian tipe data indeks dan data dalam series yang sama bisa berbeda atau sama. Maksudnya antara indeks dengan nama ini bisa beda. Indeks bisa numeric, nama bisa string, kemudian yang lainnya bisa jadi float, double dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Oke, ini beberapa kumpulan contoh struktur data Pandanya untuk data frame-nya. Jadi penyusunannya seperti yang Mister sampaikan, dia berbentuk kolom dengan header-nya sebagai nama indeksnya. Kemudian untuk aksesnya, berarti dia misalnya kita mau ngambil peringkatnya nih. Kita mau menampilkan peringkatnya. Kita panggil kolomnya dulu, kemudian kita panggil indeksnya. Atau sebaliknya boleh, mau panggil indeksnya dulu, terus kemudian panggil peringkatnya. Terserah yang mana yang paling mudah atau yang paling familiar dengan cara adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya di sini. Kemudian untuk mendapatkan beberapa data, kita bisa mendapatkannya dari berbagai macam referensi, dari Kaggle, Amazon, Google, NASA, Google Trend, UC Machine Learning Repository dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan untuk latihan-latihannya. Nah, format file yang paling sederhana seperti yang Mister sampaikan di awal, kita ada beberapa macam format file, ada CSV, TXT, ada file Excel-nya dan sebagainya, kita bisa pakai itu semua. Bahkan untuk membaca database itu juga bisa. Jadi database dalam bentuk format SQL atau bentuk PostgreSQL dan sebagainya itu bisa dibaca juga oleh si Python-nya. Untuk membaca dari suatu data file atau file CSV-nya, kita gunakan fungsi ini ya, read CSV. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan. Saat kita sudah import pandas as PD, maka kita nggak perlu lagi ketik pandas.read. Itu sebenarnya sama aja sih hasilnya. Kita coba buktikan ya. Nah, sekarang Mister akan coba pindah, mulai dari sekarang pindah kanan kiri terkait dengan codingnya dan materinya. Ini tadi import pandasnya. Kalau Mister ini hilangkan, maka nanti pada saat Mister akan read pandanya, nih contohnya bagian readnya ini,
di bagian apa ini namanya, contoh di PowerPoint-nya, maka Mister ngetiknya itu nulisnya ya pandas. Nggak bisa PD, PD nggak akan ke define. Kita lihat, ke define nggak? Dia akan error. Karena PD-nya nggak ke define. Nah, wait, ini kenapa ini? Kita ulang lagi. Nah, PD is not defined. Dia dianggap sebagai suatu objek. Padahal dia nggak ada di sini. Itulah kenapa kalau misalnya kita importnya pandas, ya kita harus ngetiknya juga pandas. Jadi gunanya as itu seperti itu, hanya untuk menyingkat saja. Jadi buat alias supaya pandasnya ini kita kalau mau ngetik ya udah pandasnya aja. Nah kan clear, berhasil ya. Pandasnya ini udah berhasil dibaca oleh DF-nya. Ya, dimasukkan ke dalam DF. Nah kita coba cek apakah betul berhasil. DF, kita print df.head. Nanti kita akan bahas apa sih maksudnya head. Kita untuk memunculkan dulu. Nah ya kan berhasil kita baca DF-nya. Berarti bisa ya kan pakai pandas atau pakai SPD. Nah, kalau SPD seperti yang dicontohkan di awal tadi. Jadi kurang lebih tujuannya alias itu hanya untuk membuat penyebutannya simpel, nggak lebih. Jadi seperti itu. Oke, Mister balikin lagi ke kondisi awal. Oke. Kemudian Mister balik lagi ke materinya. Jadi caranya kita bisa gunakan fungsi read CSV untuk memanggil Google Apps.csv-nya. Nah, di sini nanti kita akan coba beberapa hal terkait dengan ada info, ada head, ada tail, ada describe dan sebagainya, di mana masing-masing udah ada penjelasannya di sini untuk mendapatkan informasi singkat. Kalau yang infonya terkait dengan bagaimana kolomnya apa aja, fieldnya apa aja, tipe datanya apa aja yang ada di masing-masing kolomnya itu, kemudian jumlahnya berapa, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau head yang tadi Mister sampaikan, Mister contohkan, dia akan menampilkan nilai n pertamanya. Kalau diisinya 5 berarti 5 pertama, 5 baris pertama. Tapi kalau defaultnya misalnya kita nggak isi, contohnya kayak punya Mister tadi, itu dia defaultnya 5. Ini ya, 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Indeksnya kenapa kok 4 Mister? Indeks dimulai dari 0 ya. Ingat. Indeks dimulai dari 0. Oke, jadi ini 5 adalah length-nya, panjangnya si baris tadi. Ada 5 baris. Kalau tail kebalikannya head, 5 posisi terakhir. Describe terkait dengan ringkasan statistiknya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian tugasnya yang ada di sini dulu. Nah, kita coba masuk ke, kita buat file baru supaya kita bisa ngoding bareng. main.py. Oke, pertama kita lakukan import pandas as pd. Oke, kemudian kita lihat di sini. Suruh ngapain aja kita? Kita close supaya nggak banyak. Yang pertama, apa nama aplikasi yang muncul pertama kali dalam kumpulan data? Nah, kita akan coba dulu beberapa hal yang ada di PowerPoint tadi. DF ini nama variabel, bebas ya nama variabelnya, bisa DF, bisa data frame lengkap juga boleh. Kita read dulu, read.csv, kemudian kita read nama filenya ini. Nama filenya lengkap, mulai dari nama beserta extensionnya. Oke. Kemudian setelah berhasil kita read, kita coba print df. Kita coba running. Nah, oke ini ya, terlihat ini Mister runningnya nggak pakai head, langsung aja Mister running semuanya. Lihat hasilnya, dia akan menampilkan seluruh datanya, tapi di tengah-tengah dia dilepas ini, dibuat titik-titik. Jadi ada tengah-tengah datanya, terakhir tuh datanya ke 7.351 indeksnya. Jadi lumayan banyak ya, lumayan banyak datanya yang dipakai di sini. Kemudian untuk fieldnya ada app, kategori, rating, last updated dan sebagainya sampai ke kanan. Ini juga ada titik-titik, ini berarti di tengahnya ada juga ya. Ada juga ini di bagian tengahnya ini, kolom-kolomnya. Nah, untuk mendapatkan infonya, kita bisa tambahkan di sini .info. Infonya itu terkait dengan kolomnya apa aja sih sebenarnya? Nah, ini dia. Ada 12 kolom ya. Ada app, ada kategori, rating, review. Coba lihat di sini.
app kategori rating, habis itu di titik-titik karena banyak ke kanan. Sebenarnya isinya ini review, size, install, type dan sebagainya. Kemudian ini status datanya. Ini berapa datanya yang ada nulnya atau ada yang ada semuanya berisi semua. Kalau di sini dibilangnya 7352, datanya ada 7352 dan semuanya nggak ada yang kosong, non nul. Sementara yang bagian kanan itu tipenya. Kalau objek itu string, jadi isiannya itu kalimat, kata dan sebagainya, bentuk string. Nah seperti ini, app-nya string kan ya. Kategori juga. Kalau rating, kalau dia memang bentuknya koma, dia float 64. Float 64. int kalau dia integer, murni bilangan bulat reviewnya. Jadi ada 3 nih yang kita pakai di sini, ada float, integer, kemudian ada objek. Objek tuh ke stringnya ya. Nah kita lihat di sini. Nah ratingnya ini 401, 4.1. Kemudian current versionnya ini dia string ya, harusnya. Current versionnya dia objek. Mana current version? Nah, oke. Jadi info kita bisa lihat semuanya terkait dengan data-datanya. Nah untuk menjawab pertanyaan yang pertama sebenarnya udah bisa ya. Kalau kita langsung lihat di bagian data yang ini, tampilkan beberapa baris pertama dari dataset dan tentukan nama aplikasi app yang datanya terletak di baris pertama. Berarti ini ya datanya, ya kan? Ketemu kita sebenarnya udah dapet. Cuman kita akan coba lagi untuk yang selanjutnya, print head. Kalau head tanpa ada isian di dalamnya, tanpa ada argumen, dia akan ada 5. Dia akan langsung defaultnya 5 row. Tapi kalau kita batasi misalnya ada 10 misalnya, boleh nggak Mister? Kita coba. Seharusnya nggak ada masalah karena kita akan sesuaikan dengan permintaan. Nah, ini 10 row 84. Ya kan sudah dimunculkan. Jadi head itu tergantung dari apa yang kita inginkan, 2, 3 dan sebagainya itu bisa. Jadi head adalah kondisi yang pertamanya, data pertama. Kalau yang satunya tail yang tadi itu yang terakhir. Jadi kalau ini kita defaultnya sama 5 data pertama, 5 data terakhir, geser ke bawah. Nah, dimulai dari 7347 sampai data terakhirnya adalah indeks 7351. Indeksnya 7351, tapi kalau jumlah datanya plus 1 ya, ditambah indeks daripada indeksnya. Kebayang ya? Bentar, Mister coba periksa dulu. Apakah dia bertanya? Clear? Sampai sini? Clear? Aman ya? Nah, untuk yang terkait dengan fungsi-fungsinya, Mister Luke tadi lupa menyampaikan, teman-teman bisa melihat di dokumentasinya Panda. Banyak banget di sini dokumentasinya. Silakan bisa dieksplorasi bagaimana cara beberapa komen-komennya, kemudian fungsi-fungsinya, objeknya bisa dieksplorasi di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan bagian dokumentasi, nggak apa-apa, kita coba sampaikan ke Mister, kita coba untuk belajar bersama di situ. Jangan sungkan-sungkan. Oke, balik lagi ke bagian materi yang tadi. Nah, ini tadi ada contoh-contoh terkait dengan fungsinya. Tadi kita udah coba info, tail, kemudian satu lagi ya terkait dengan statistiknya belum ya, describe tadi. Nah, info, kemudian ini tipe datanya, kemudian ini terkait dengan informasi umum terkait dengan datanya juga. Kalau yang head itu pertama, tail terakhir, describe itu terkait dengan statistiknya. Jadi kalau kita coba describe-nya, tadi yang tailnya udah, sekarang describe-nya, dia akan memberikan informasi dasar terkait dengan statistiknya. Mulai dari jumlahnya, nah ini jumlahnya lihat 7352 semuanya, nggak ada yang di bawah itu. Kemudian mean, standar, minimum. Mean itu rata-rata, standar deviasi, STD. Mean, minimum, nilai minimumnya berapa. Kemudian ini kuartil 1, kuartil 2, median. 50% ini median. Kuartil terakhirnya kuartil 4, 75%. Kuartil 3, 75%. Kemudian max-nya. Nah, ini yang muncul di sini adalah tipe-tipe data integer atau float ya. Coba teman-teman perhatikan. Hanya ada rating, review, size, install, price. Lihat di sini di bagian atas kita lihat yang ada terkait dengan data numerik itu cuma rating, betul ya? Review, integer. Kemudian di sini size, install, sama satunya lagi price. Jadi nggak semuanya. Ketika dia bukan tipe data numerik, maka dia akan diabaikan dari kondisi describe statistiknya. Jadi app kategori yang bentuknya objek, tipe datanya akan diabaikan. Nah, jadi munculnya seperti ini. Jadi ini muncul seperti ini bukan tanpa alasan ya. Ini karena dia yang akan diolah harus dia bentuknya numerik. Oke, sampai sini kebayang ya? Ini sudah contoh yang seperti tadi. Tail, describe dan sebagainya. Nah, ini rata-rata deviasi, median. Median itu nilai tengah ya. Kalau ini gambarannya. Jadi misalnya ada
urutan kumpulan data seperti ini, kita mau cari mediannya, itu harus pertama kali yang dilakukan adalah mengurutkan angkanya. Ini filosofinya. Setelah datanya urut semuanya, kita cari nilai tengahnya. Mister, kalau nilai tengahnya ada 2 gimana? Contohnya misalnya ini 6 sama 6 ini ada 2 di rata-rata. Jadi 6 tambah 6 bagi 2. Ini kalau angkanya sama. Kalau misalnya angkanya beda, Mister, 6 tambah 6 sama 10. Di rata-rata juga sama. 6 tambah 10 bagi 2. Jadi nilai mediannya adalah 8. Jadi median itu adalah nilai tengah, benar-benar di tengah ya, benar-benar di tengah. Kalau dia ada 2 berarti ya ditambahkan, berarti di rata-rata. Dari data yang sudah diurutkan, bukan data yang masih acak-acak kayak ini nih. Jadi bukan data apa adanya, tapi data yang sudah diurutkan. Itu median. Kalau persentil dia urutan dari presentasinya, jadi dari 24 urutan dari 25% data ini itu ada di mana? Urutan keberapa? Kalau ini contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kira-kira 20% dari 17 itu datanya urutannya ke nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba cek dulu, apakah betul? Ada 17 ya. 17 dikali 25 per 100. Oh, ini jadi belajar matematika nih. 4,25. Lebih ya, 4 lebih ya. Nah, kita masukkan di sini. Yang ke-5. Berarti data ke-5. 4,25. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan sini. Itu adalah yang kuartil atau persentil ke-1, persentil ke-2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian Python-nya. Ke bagian coding-nya maksudnya ya. Ini dulu. Kita balik lagi ke sini. Nah, dengan sudah berbekal apa yang sudah kita pelajari tadi, kita coba kerjakan yang ada di sini. Yang pertama, tampilkan beberapa baris pertama dari dataset. Tentukan nama aplikasi app yang datanya terletak di baris pertama. Kita bisa gunakan kalau kita ngomongin yang baris pertama, beberapa baris pertama, kita bisa gunakan head. Ini untuk yang tugas pertama. 1. Oke. Ini kalau kita cetak, jatuhnya adalah seperti ini. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita demonstrasikan. Tadi teman-teman juga udah pada lihat semua ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, ini kita tutup dulu biar bisa besar. Kita geser. Kategori manakah aplikasi yang berada pada terakhir dalam kumpulan data? Nah, kalau kita ngomongin terakhir berarti kita pakai tail. Ya kan? Train df.tail. Dah. Ini kita akan mendapatkan, ini kita komen dulu supaya kita bisa tahu hasilnya tailnya seperti apa. Nah, ini ya. Yang terakhir adalah ini. Kemudian yang ketiga, analisis informasi umum tentang kumpulan data. Berapa banyak kolom yang ada dalam kumpulan data, jenis data yang disimpan di setiap kolomnya. Nah, ini tadi masuknya adalah sebagai nomor 3. Print info ya, df.info. Dapetin informasi umumnya. Hilang 1. Jadi kita mendapatkan kolomnya berapa, kemudian jenis datanya apa aja yang disimpan setiap kolom. Sekarang kita coba cek. Nah, udah dapat ya, ini info masing-masing fieldnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya terakhir, indikator statistik tentang data. Nah, ini. Ingat, untuk kondisi statistik di bayangan teman-teman adalah dia harus bentuknya yang number ya, numerik. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 data. Harusnya ada 5 field. Print df.describe. Nah, itu 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan apa bentuk datanya ya. Yang tadi adalah tipe datanya numerik. Nah, ini ada terkait dengan minnya ada ya, minnya ada di sini tadi. Ini dia min, rata-rata, kemudian median itu yang 50%, berarti median itu adalah kuartil yang di tengah-tengah. Kalau kita ngomongin persentil berarti yang 50%, jadi yang di tengah-tengah kan 50%. Kalau kita ngomongin kuartil berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada yang ke-3 itu yang kuartil 3-nya. Kemudian ini harga aplikasi yang paling mahal. Nah, ini kita bisa lihat nih. Harga aplikasi yang paling mahal nanti kita bisa cek di bagian filtering nanti. Kalau harga aplikasi yang paling mahal ini. Kemudian berapa min aritmatika dan median dari jumlah instalasi aplikasi
dari si datanya tadi secara fieldnya. Nah, untuk yang harga aplikasi paling mahal ini kita bisa lihat di price-nya ya. Price-nya di sini ada min dan max. Berarti ini harga aplikasi yang paling mahal nih, $400 kali ini satuannya ya. Kemudian yang satunya lagi yang min medianya untuk instalasi aplikasi, berarti yang bagian install. Nah, lihat di bagian minnya, berarti bagian sininya. Jadi bacanya baris kolom gitu ya. Kita ambil kolomnya dulu boleh atau barisnya dulu, habis itu disesuaikan dengan kolomnya. Tanda ini, E plus 03 itu namanya eksponensial ya. Jadi maksudnya dikalikan 10 pangkat 3. Begitu pula yang ini, 10 pangkat 6. Kalau plusnya 00, ada nggak ya plus 00? Nah ini, berarti dia nggak ada pengalinya. 10 pangkat 01, berarti dia nilainya ya 1. Tapi kalau ini misalnya E plus 06 itu artinya 1,907619 itu dikali dengan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 berarti kan kita bergeser ya, titiknya nanti 6 dikalikan 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia sebenarnya nilainya 1.907.619 sekian. Jadi maksudnya itu E itu adalah eksponensial 10 pangkat. Oke ya. Cara bacanya kurang lebih seperti itu. Oke, untuk yang bagian pertama udah clear. Nah, sekarang kita coba. Jadi teman-teman nggak usah keluar dari ini, dari apa ini? VS Code-nya. Teman-teman langsung ganti layar aja ke bagian ini ya, ke bagian course-nya, course yang ada di sini. Nah, teman-teman silakan masuk di sini. Oke, masuk di sini. Di bagian data analisis, masuk ke yang nomor 1. Kemudian pilih yang nomor 2. Nah, ini Mister udah mengerjakan semuanya nih nomor 2. Nah, sekarang kita akan coba mulai dari awal ya. Berarti yang nomor 2 itu yang ini ya. Kita ambil dari tracknya sini. Supaya kita bisa dari awal. Sama-sama dari awal. Ini dia, nomor 2. Nah, ini kita jawab berdasarkan code yang udah kita susun tadi ya. Yang pertama ini. Apa nama aplikasi yang muncul pertama kali dalam kumpulan data? Nah, tadi kalau kita balik lagi ke sini. Bentar, ini apakah ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Ada mau tanya nggak? Aman ya? Clear? Oke, semoga clear. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan langsung diinterupsi ya. Mister kembali lagi ke bagian ini. Nah, kemudian kita coba running di bagian pertama. Nomor 1. Ini kan untuk menjawab yang nomor 1 ya. Kita running programnya. Kemudian kita isikan saja berdasarkan program yang ada. Nah, ini dia. Ini kan nama aplikasi pertama nih di indeks yang ke-0. Kita copy, kita masukkan ke sini. Jadi nama aplikasinya adalah ini. Jadi cara jawabnya kayak gitu ya teman-teman ya, berdasarkan hasil code kita. Kemudian kategori manakah aplikasi yang berada terakhir dalam kumpulan data? Kategori salin nama dari konsol dari tempat tempel kolom teks tanpa perubahan. Kategori manakah aplikasi yang berada terakhir? Kategorinya ya dalam kumpulan data. Berarti kita lihat yang detailnya. Kategorinya ini kolom kategori. Yang terakhir adalah lifestyle. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, oke. Kemudian terakhir berapa banyak kolom yang ada dalam kumpulan data? Nah, ini kita bisa lihat pada saat di info tadi ya, atau di bagian ini. 7351 itu adalah indeksnya. Berarti kalau total datanya adalah indeks terakhir plus 1. Gampangnya ngitungnya gitu. Atau kita bisa lihat di infonya juga bisa. Kita running di sini. 7352 harusnya sama seperti perhitungan kalau dengan menggunakan indeks. Nah ini dia 7352 entries, berarti ada 7352 data. Banyaknya kolom kalau ini yang ditanya, oh banyak kolom, sorry banyak kolom yang ada pada kumpulan data. Kolomnya ini ya 0 sampai 11, berarti ada 12 kolom. Ini total 12 kolom. Masukkan sini, kita checklist. Oke, habis ini clear? Aman ya? Nah sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Nomor 3, kita mencocokkan tipe datanya. Tadi kan kalau yang ini, integer sama float ini, dia adalah model numerik. Kalau yang objek adalah model string. Nah kita bisa lihat posisinya dari content rating, review rating, ini seperti apa sih tipe datanya, itu dengan menggunakan info tadi. Nah ini tadi. Pertanyaan apa? Content rating. Content rating berarti yang ini ya. Dia objek.
Kita tarik aja objek. Mana lingkarannya? Oh, ini dia. Mana? Oh, kelewatan. Ini. Kemudian yang apalagi review integer 64. Integer 64 review. Kemudian yang terakhir pasti ini. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kita checklist. Oke, clear ya. Jadi yang nomor 3 kurang lebih mencocokkan tipe data sesuai dengan apa yang kita dapatkan di bagian info awalnya. Selanjutnya yang nomor 4, kita bisa melihat apa aja nih, disuruh ngapain. Tentukan min aritmatika. Oke, ini ada hintnya. Jadi masing-masing nanti untuk rata-rata dari 4 digit. 4 digit ya. Bulatkan hasilnya menjadi 1/100. Oke, berarti 4 digit ini ada 2 angka di belakang koma kan? Dan median bilangan bulat dari ukuran aplikasinya. Kemudian yang pertama, rata-rata aritmatikanya. Ini kita bisa lihat dengan menggunakan perintah describe. Kita lihat di sini info dari masing-masing ukuran statistiknya. Yang diminta apa tadi? Min aritmatika dari ukuran aplikasi, size. Berarti kolomnya ini. Berarti kalau yang pertama apa? Rata-ratanya itu adalah min. Bulatkan 2 angka di belakang koma. Ini 769. 22,769. Berarti kalau dibulatkan di belakang koma, 2 angka di belakang koma, 2276 atau 77. 22,76 atau 77. Dibulatkan ya. Halo? Apakah ada suara di sana? Mister, kedengaran suaranya di sana? Tes. Kira-kira 22,76 atau 77? 26,77 ya. Kalau dibulatkan kayak kita membulatkan aritmatika biasa. Berarti di sini nanti kita isikan, kita kopikan dulu. Kita copy di sini. Sebentar, ada yang belum. Kira ada yang bertanya. Kita buka lagi di sini tadi. Ini 22,77 berarti ya. Kita copy 77. Kemudian mediannya berapa? Mediannya kita bisa lihat di sini di 50%. Di bagian size-nya. 50% berarti yang ini 14,00. Rata-rata aritmatika. Oke, berarti kalau median sama ya, dibuat 4 digit aja semuanya. Apakah betul nanti? Berapa harga aplikasi termahal? Sebagai bilangan bulat. Nah, termahal berarti yang ini ya. Aplikasi termahal 400. Udah betul tadi, median 14. Median yang 50% ini size. Untuk size-nya. Oke, kemudian kita coba run. Oke. Clear ya. Yang bagian terakhir clear. Kemudian yang bintangnya, bonusnya, gunakan data yang dapat Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan VS Code tadi. Sama, masih kita gunakan data yang ada. Min aritmatika dan median jumlah. Ini ada hintnya, kita coba cek. Kalau rata-rata dia 7 digit. Kalau median dia 6 digit. Itu hintnya. Dia di dalam bentuk bilangan bulat kah? Oh ya benar. Sebagai bilangan bulat. Karena ini contohnya juga bilangan bulat nih ya. Bilangan bulat, nggak ada komanya. Sekarang kita cek ya. Rata-rata aritmatika berarti min dan mediannya yang 50% tadi. Untuk data instalasi, berarti yang installs. Ya, fieldnya field installs. Kita ambil field install nih, ini field install. Kemudian kita cari minnya. Rata-rata dulu. Ya benar, min ya. Nah, ini lihat. 8 titik atau 8,66237 dan sebagainya dikalikan 10 pangkat 6. plus 06 ini maksudnya 10 pangkat 6. Berarti nilai sesungguhnya itu bukan koma ya. Tapi dikalikan 1 juta. Berarti kalau 8,662313 dikalikan 1 juta, hasilnya adalah 8, komanya hilang. 662313. Karena kan dia dikalikan 1 juta ya. Kebayang ya? Jadi hasilnya nanti dikalikan 1 juta. Berarti benar ada 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dikalikan 1 juta. Kemudian yang median sekarang. Jadi hati-hati kalau ada plus 06. Itu bacanya itu eksponensial kalikan berapa. Apakah pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, dan sebagainya. Kemudian yang median sekarang. Median itu yang 50%. 50% berarti yang ini. Hati-hati, ini juga sama. Sekarang pangkat 5. Kita lihat di sini nolnya ada berapa nih?
1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti nolnya nanti di belakangnya ada 5 ya. Nggak semuanya di copy, berarti 1, nolnya 5. 2, 3, 4, 5. Karena pangkat 5 tadi. Ada 6 digit. Nah, benar. Nolnya ada 5 tambah 1 digit. Harusnya sih oke udah. Oke. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bagaimana cara kita menganalisis datanya? Jadi kalau kita kembali ke bagian materinya tadi, kita masih menggunakan beberapa fungsi yang ada di dalam Panda. Misalnya tadi adalah yang ini tadi, info, head, tail, sama describe. Masih 4 fungsi ini dulu. Dimana head sama tail itu kita bisa define tuh dalam suatu argumennya. Kita mau nampilin berapa sih? Berapa baris, 5 baris, 4 baris, dan sebagainya. Oke ya. Jadi kita masih berkutat di sini. Ini masih permulaan ya, masih awalan. Jadi kalau di sini ada yang bingung silakan ditanyakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke. Kembali terlempar. Oke, mohon maaf. Kembali terlempar misternya. Oke, sekarang Mister balik lagi untuk share entire screen lagi. Tadi sampai mana? Sampai ke bagian setelah selesai untuk pembahasan materinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai bagian bintang sini. Ada yang mau ditanyakan? Mister ganti share screen-nya dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Mister ganti dulu yang ke bagian Microsoft Edge-nya tadi. Dasar-dasar bekerja. Satunya ini. Yes. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Baru sampai nomor 2. Oh, baru sampai nomor 2. Wait. Berarti sampai sini Mas Ian. Oke. Nomor 2 bagaimana nih? WCS. Oke, kalau jangan-jangan tadi antara ada yang semuanya pada ketinggalan atau ada yang sampai udah ngikutin tadi Mister? Tadi Mister ngejelasin yang nomor-nomor berikutnya tadi kelihatan apa enggak ya tapi ya? Soalnya ada sedikit trouble di platformnya. Takutnya nanti Mister ngejelasinnya tadi lagi nggak ada pas lagi nggak ada gambarnya. Aman ya? Sekarang pun udah kelihatan ya. Oke, nomor 2 ini based on aplikasi ya. Jadi aplikasi yang udah kita lakukan tadi. Nah ini. Jadi ini kita bisa running di dev head-nya itu berapa? Apa aja hasilnya? Nah, ini nanti akan kita kopikan hasil yang ada di sini sesuai dengan perintah yang dicontohkan sini. Jadi kalau ini aplikasinya, yang ditanyakan kan nama aplikasi yang pertama kali muncul. Parah. Oke. Yang lainnya yang ada yang ketinggalan lagi, oke kita pelan-pelan aja ya, kita pelan-pelan aja. Kalau nanti ternyata terlalu cepat langsung resign ya, karena takutnya Mister kebablasan nih. Nah ini kita copy aja hasil dari hasil datanya, app-nya, kita copy, Ctrl C, kemudian kita taruh di sini. Kita nggak usah ngetik, lama nanti kalau ngetik, panjang soalnya. Oke. Selanjutnya kategori yang terakhir, ini kan kategori aplikasi yang terakhir. Berarti kita gunakan yang tail. Ini tailnya. Kita coba running, nanti akan muncul bagian tailnya. Nah ini ya. Jadi ada 2 nih ya, ada head, ada tail. Yang terakhir berarti kategorinya, bukan app-nya, kategori, kolom kategori atau field kategori adalah lifestyle. Kita copy, kemudian kita masukkan sini. Kalau udah, ya Mister nggak bisa ngulang lagi nih. Oh bentar, ada satu lagi yang ketinggalan. Kolom yang ada. Nah kolom yang ada kita bisa gunakan untuk mendeteksi kolomnya di df info. Nanti dia akan muncul di bagian bawahnya. Nah, kolomnya ada totalnya nih, 12. Jadi kita tuliskan 12. Kalau udah di checklist. Jadi ini semuanya hasil copy paste dari data yang udah kita dapatkan di sini. Ini tadi. Data-datanya nih ya tadi ya, cara menampilkan data-data dasar dari suatu data frame dengan menggunakan pandas. Ada df head, tail, sama info. Tadi Mister running satu-satu. Jadi munculnya kurang lebih seperti ini.
Kalau teman-teman mau running semuanya sebenarnya juga boleh. Jadi nanti teman-teman tinggal baca. Contohnya misalnya ini ya. Nanti teman-teman tinggal baca aja mulai dari yang head, tail sampai ke describe-nya. Jadi ini bagian min-nya, dada, ini bagian kolomnya, infonya. Kemudian ini bagian tail-nya ini bagian head-nya. Boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting nanti teman-teman bisa menjawab yang ada di sini. Ups, ini dia. Nah, ini. Nomor 2 udah clear semua? Aman? Nomor 2. Oke. Nomor 2 udah ada clear ya? Oh, bentar. Ada yang tanya. Oke, nice. Haikal, good. Kalau sudah selesai, coba bisa masuk ke bagian yang selanjutnya ya. Bagian selanjutnya. Nah, untuk yang belum selesai, ini Mister lanjut ya ke nomor 3. Ini tinggal kopas-kopas saja dari hasilnya. Kalau ini mencocokkan, jadi integer 64 ini ada di bagian tipe data mana saja. Ini kita bisa lihat di bagian Visual Studio Code kita. Sekarang Mister akan coba ganti share screen-nya menjadi entire supaya bisa pindah-pindah dan gak repot untuk share screen lagi. Jadi bisa sekalian semuanya. Oke. Nah, ini datanya tadi yang Mister running semuanya. Kalau tadi Mister komen satu-satu, ini Mister running semuanya. Ini mendapatkan yang pertama head, yang kedua tail, ini info, ini deskripsi statistiknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan ini. Berarti konten rating dulu. Rating kita bisa lihat di sini, rating tipe datanya adalah float. Kita cocokkan. Rating ke float. Kemudian selanjutnya apalagi konten rating objek. Objek itu string ya. Objek itu string, konten rating. Nah, berarti yang terakhir adalah review sebagai integer 64. Kalau udah klik ini dia. Oke, sudah ya sampai sini. Tinggal mencocokkan saja. Gimana? Ntar, Mister tanya dulu. Anak udah aman semuanya? BJS? Idea? Arsyad? Faras? Haikal udah clear? Edison? Clear nomor 2? Nomor 3, sorry, nomor 3 ini. Clear, yang nggak clear bisa raise hand. Yang belum clear supaya Mister berhenti sejenak. Aman? Oke, kalau aman. Oh, bentar. Clear, nice. Good. Udah kayak ini aja ya. Udah kayak baseball aja kita main. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 juga sama. Berdasarkan VS Code yang sudah kita running tadi. Nah, kita udah menyiapkan tadi semuanya nih. Kita running semuanya. Head, tail, info, sama describe-nya. Sekarang tinggal menjawab pertanyaannya. Sekarang coba yang bagian rata-rata aritmatikanya. Ini suruh dibulatkan. Hint-nya seperti ini. Jadi cuma ada 2 angka di belakang koma. Kita mau lihat di bagian field size. Ukuran aplikasi. Berarti ini apa? Rata-rata aritmatika. Berarti kita ngomongin yang deskripsi statistiknya ya. Ini. Tapi yang di bagian size-nya aja. Rata-rata itu min. Kita bulatkan berarti 22,76. Di belakang ada angka 9. Berarti 22,77. Kita pindah ke sini. 22,77. Sementara mediannya, back ke bagian sini lagi. Mediannya itu yang 50%. Yang ini. Tapi kita ada di bagian size. 14,00. Kita ikutin petunjuknya yang ada di hintnya ya. Dibulatkan 1/100. 14,00 kurang 1. Selanjutnya yang harga aplikasi termahal. Baru ini dibilang bilangan bulat nih, nggak pakai koma. Aplikasi termahal berarti yang ini ya. 400. Yang price, ya kan? Harga termahal. Max, garis max. Wait, 400 aja, bukan semuanya, 400 aja karena bilangan bulat. Oke, kita checklist. Gitu ya cara jawabnya. Untuk yang tas selanjutnya juga sama, kurang lebih mirip. Nah, ini untuk yang bagian mediannya, bagian bintangnya sekarang. Bagian bintang sekarang yang bagian aritmatika rata-rata untuk terkait dengan installs. Bentar. Nomor 4 tadi udah aman ya? Clear. Oh, ini tadi yang jawab tadi yang Edison tadi. Oke, mantap. Sekarang yang ke-4. Yang terakhir, kalau ke bintang, yang bintang. Untuk yang instalasi, kita lihat
Hinnya apa ini? Oh ya, yang 7 digit tadi. Ya, ini harus dikalikan dengan eksponensialnya ya. Ini dia. Ada plus E plus 06. E plus 07 ini eksponensial, berarti harus dikalikan. Maksimal hanya 6 digit. Untuk kok 6 digit? Sesuaikan dengan maksimal dari si eksponensialnya. Kalau dia 6 berarti 6. 6 dikalikan 1 juta berarti ya. 1,90 bla 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 dikalikan 1 juta. Nah, sekarang kita mau cari apa nih? Install ya, bagian install ini. Pertama adalah rata-ratanya. Rata-ratanya ini bagian install tuh ini. Nah, ini kita copy. Kemudian ini dikalikan 1 juta. Berarti 8662 313 kita copy semua. Kita copy semua. Kemudian ini kita hapuskan ya titiknya. Karena ini 6 digit nih. Aplikasi untuk di bagian installnya dia ada 8, kalikan 10 pangkat 6. Berarti komanya hilang ya. Maksudnya karena dikalikan 1 juta ya, kebayang ya. Aritmatika biasa. Kemudian yang median juga sama. Median yang 50% berarti bagi baris ini. Ini juga 1,0000 kalikan E pangkat 10 pangkat 5. E itu maksudnya 10 pangkat 5. E itu 10 pangkat 05-nya adalah 5-nya. Pangkat 5. Berarti 1005. Tuh Waga Patma. Ada 6 digit, oke udah benar. 7 digit yang bagian atasnya. Oke. Harusnya udah clear. Sampai sini clear semuanya? Balik sorry. Sampai sini clear? Oke, nice. Kalau clear kita lanjut ke bagian bab selanjutnya, masih terkait dengan pandas. Kita coba, kalau tadi kita ngomongin data-data dasar ya, head, tail, kemudian mean dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian extraction-nya itu seperti apa ya sebenarnya. Kalau tadi itu bukan extraction ya. Tadi itu kita hanya mencari insight doang. Ini sih apa sih ya datanya, mengenai apa sih? Kira-kira aplikasinya apa sih dan sebagainya. Datanya seperti apa. Itu hanya ngecek sebentar aja. Maksudnya ngecek permulaan, belum ke extraction sama sekali. Nah, baru di sini nanti kita akan coba menggunakan extraction-nya itu seperti apa. Jadi misalnya ada suatu pertanyaan, kemudian ada suatu hipotesis. Nah, kita akan mulai menjawab sedikit demi sedikit hipotesis yang ada. Tapi belum ke semuanya. Kita hanya akan mendapatkan insight kedua. Jadi kalau tadi terkait dengan gambaran datanya, karakteristik datanya seperti apa, tipe datanya apa. Kalau ini lebih ke arah karakteristik dari datanya itu sendiri itu seperti apa. Kira-kira dia ngomongin data-data apa sih? Kemudian kira-kira dia kalau kita mau cari terkait dengan price-nya itu kira-kira harga termahalnya berapa, harga termurahnya berapa dan sebagainya. Itu nggak hanya sekedar kita filter, kita dapetin statistiknya, tapi kita dapetin nanti seluruh datanya. Jadi seluruh data terkait dengan harga termurah itu aplikasinya apa aja. Nah, tadi kan belum ada tuh. Cuman kita tahu harga murahnya sekian, harga mahalnya sekian. Tapi nama aplikasinya belum dapat. Nah, sekarang kita mau mencari yang hal-hal seperti itu. Kita buat filtering dengan menggunakan pandas. Jadi kita ngecek beberapa fakta yang ada di data yang nantinya akan mendukung opini atau asumsi kita. Dengan menggunakan data yang sama. Tadi datanya sudah kita pakai yaitu mengenai apa tadi ya? Google juga ya. Google gitu ya. Google Apps. Kita kembali lagi sini. Jadi yang pertama terkait dengan misalnya nanya harga aplikasi termahalnya itu berapa dan apa aplikasinya, misalnya ditanya kayak gitu. Kemudian berapa rata-rata jumlah review yang ditinggalkan pengguna suatu aplikasi. Kemudian rata-rata reviewnya itu apa yang paling banyak, aplikasi apa, ratingnya berapa. Nah, kita belum tahu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke lebih detail lagi terkait dengan filtering atau data-data yang ada. Nah, kita bisa gunakan ini, min, max, min, median. Jadi yang udah ada tadi, kita bisa membuat masing-masingnya. Jadi per kolomnya kita bisa buat, kalau tadi ketika kita ngomong describe semuanya akan langsung di describe. Kalau ada 4 ya 4 semuanya di describe. Kalau 5 5. Kalau ini kita bisa per kolomnya. Jadi kita bisa filter per kolom. Bagaimana cara memfilternya? Contohnya adalah seperti ini. Frame datanya itu adalah data frame-nya. Jadi DF-nya. Kalau kita tadi adalah variable DF. Kemudian nama kolomnya apa? Kalau misalnya mau kita ngefilter terkait dengan nama kolom installs, berarti kita ketikkan tanda petik installs. Nanti kita akan mendapatkan seluruh kolom yang ada di install. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan. Di sini dengan menggunakan code main yang ada. Jadi kita masih belum berpindah. Kita akan coba mencari atau mengekstrak kolomnya.
print df df, kemudian di sini aturannya kurung buka kurung tutup, ini mengakses objek ya, kayak mengakses kita dictionary. Kemudian nama kolomnya apa? Ini nama kolomnya macam-macam. Kita misalnya ambil yang kategori deh. Kategori. Sekarang kita coba running. Ini kita komen dulu yang tadi. Kita komen supaya nggak aktif. Oke, sekarang kita coba running ini. Harusnya yang akan muncul adalah kolom kategori saja. Nah, lihat ya. Kolom kategori semuanya. Semuanya akan difilter. Jadi difilter menjadi kolom kategori aja. Kemudian kita misalnya mau nyari apa tadi tuh min max-nya. Nah, lihat kategori ini bentuknya string atau objek. Ketika kita cari min max-nya, coba kita cek. Dia akan tetap ditampilkan, tapi dia bukan min max yang masuknya dalam asumsi angka ya. Dia kayak paling pertama apa art and design, indeks yang ke-0. Kalau maksimumnya coba kita cek. Dia bukan melihat dari benar-benar diurutkan seperti angka. Tapi dia ngelihatnya benar-benar random, nggak keruan. Ngelihat dari kondisi alfanumeriknya. Jadi ini tidak dipergunakan, tidak direkomendasikan untuk kita melihat min max-nya dari kategori atau objek. Jadi hanya ke bagian angka, numerik, float, integer. Begitu pula yang bagian tadi ada min, kemudian min, dan median. Ini untuk numerik semuanya, tidak untuk string. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba cari yang string, yang numerik tadi itu kan yang pertama adalah rating ya. Kita coba rating, apakah dia muncul minnya? Dan hanya khusus rating. Lihat teman-teman di sini. Max ya di sini. Nah, maxnya cuma 5. Jadi dia akan benar-benar munculin satu angka yang dia benar-benar oh ya, nilai maxnya 5. Tapi dia nggak tahu nih di bagian belakang kanan kirinya seperti apa. Nah, kalau ingin mengetahui kumpulan datanya, kita tambahkan lagi di depannya. Kita panggil data frame-nya, kemudian kita kurung. Jadi maksudnya adalah kita filter data dengan kondisi max. Kita coba, right? Oh, maaf. Ini harusnya df rating. Kita define dulu filternya. Ini misalnya sama dengan df rating max. Kemudian kita akan munculin semuanya. Nah, dia akan muncul semuanya yang dia kondisinya adalah ratingnya itu 5. Lihat tuh, ratingnya 5 semua. Oke, kebayang ya. Kalau kita mau memunculkan semuanya, kita tambahkan dulu df-nya, data frame kita di depan untuk diindeks dengan objek yang sesuai dengan filter kita. Filter kita apa? Kolomnya harus rating dan ratingnya harus 5, sama dengan 5. Max-nya kan 5 kan ya. Nah, nanti dia akan menampilkan seluruh data yang ratingnya 5. Bayang ya, ini bisa juga nih, misalnya kalau kita mau input biasa, ada nggak yang 4,0 misalnya ya. Kita coba cek. Oh, ada nih 4,0. Jumlah datanya ada 454. Nah, ini untuk kondisi filtering ya. Filtering itu seperti ini. Jadi pertama kita tentukan dulu mau kita filter yang mana. Kolomnya mana dulu kita tentukan. Dengan cara memanggil df, kemudian indeksnya, objeknya apa yang mau kita panggil. Kolomnya fieldnya apa? Field apa? Rating misalnya. Berarti kita isikan rating. Kemudian kita mau dia filter seperti apa? Apakah mau yang nilainya berapa? 4 atau mau nilai maksimum, nilai minimum dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi untuk tampilannya terkait dengan min, max, min, median itu sama seperti yang pada saat kita melakukan describe tadi. Jadi kalau kita misalnya tampilinnya kita mau buat yang min ya, misalnya kita balikkan lagi ini. Kita kembalikan lagi kondisi semula. Kita min misalnya, maka dia akan hanya menampilkan nilai rata-ratanya saja. Cukup satu angka. Ya, oke, bayang ya. Begitu pula nanti yang lainnya juga, min, max, median, max, dan apanya lagi? Minnya. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi nama data frame-nya kita indeks dengan objeknya, kemudian kita panggil nama fungsinya apa. Kita bisa gabungkan dengan round kalau kita mau ingin membulatkan. Jadi kalau yang tadi, misalnya ini kan kita dapatnya kan angkanya panjang nih. Kita buat round biasa, round seperti ini.
kemudian kita kurung, kemudian jangan lupa kita ingin membulatkan berapa angka di belakang koma, misalnya 2 angka di belakang koma. Kalau kita running nanti hasilnya adalah seperti ini, 4,18. Dia langsung membulatkan. Angka terakhir di belakang itu kan 7 ya, lebih besar daripada 5. Maka dia langsung dibulatkan ke 8 plus 1, berarti 4,18. Ini juga bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang ternyata butuh 3 angka di belakang koma, kita bisa buat 3 angka di belakang koma. Oke, sekarang lanjut dengan berapa pertanyaan filternya ya. Nah ini kita udah masuk ke tugas. Nah sekarang kita coba langsung masuk ke bagian Visual Studio Code-nya ya. Ini Mister akan kembalikan seperti semula. Oke, kemudian ini kita Mister hidupkan lagi. Kemudian Mister coba running dulu, apakah sudah betul. Hasilnya harus menampilkan head, tail, info, dan describe. Oke, udah. Kalau udah kita back. Bentar, masih save. Yuk, saving terus. Oke, kalau udah di save, back. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, pemfilteran data. Jadi kita udah akan coba mengerjakan yang bagian filtering datanya ya. Oke, kita buat dari awal. Ini teman-teman harusnya udah ada masing-masing komennya di atas ya. Masing-masing komennya di atas sudah ada. Ini Mister akan coba ambil komennya saja. Kita akan coba new file main.py. Kita akan coba bareng-bareng lagi dari awal. Oke, ini Mister hapus, hapus. Oke. Ini ada lagi. Oke, harusnya punya teman-teman itu adalah kondisinya masih seperti ini. Jadi masih sama seperti pada saat kita pertama ngerjakan. Jadi pastinya kita harus menggunakan pandas. Kemudian kita alias dengan pd. Kemudian kita panggil read CSV-nya supaya kita bisa membaca Google Apps-nya ini. Ya, sebanyak ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian soal-soalnya. Tadi cara filteringnya masih ingat ya? Cara filteringnya sekali lagi Mister coba masuk ke bagian sini. Nah, ini dia. Cara filteringnya. Filteringnya ada di sini nih. Ada nama frame datanya, nama kolom, kemudian nama fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian soal-soalnya. Yang pertama, berapa biaya aplikasi berbayar termurah? Kalau di sini, what is the price of the cheapest paid app? Dengan tipe datanya paid. Biar nggak bingung, biasakan kita print dulu data-data kita yang ada, misalnya 5 data pertama ya, untuk mendapatkan gambaran awalnya saja. Jadi nanti kita enak tinggal copy aja kolom mana yang kita ambil. Nah ini ya, kita dapat ini nih. Tujuannya apa? Supaya kita nanti bisa tinggal ambil aja kolom-kolom yang kita butuhkan. Sama satunya lagi adalah print info, df.info, jika dibutuhkan ya misalnya. Tapi sekarang kita coba dulu, komen dulu, kita coba cek dulu. Di sini hanya aplikasi berbayar. Jadi kita akan filter tipenya, tipe itu yang ini ya, tipenya itu yang paid. Ini dia cheapestnya. Berarti kita butuh info dulu ya, karena kita harus tahu bentuk kolomnya tipe itu seperti apa. Apakah diketik tipe? Nah ini yang huruf besar ya, tipenya huruf besar nih. Hati-hati. Berarti yang pertama kita filter dulu. Print. Oke. DF kita panggil. Kemudian lihat di bagian PowerPoint ini nama framenya, kemudian nama kolomnya yang kita inginkan. Karena kita ingin memfilter di bagian tipenya, kita copy ini supaya menghindari typo tipe. Nah ini kalau kita running harusnya ini kita matiin dulu supaya nggak banyak yang muncul. Nanti dia akan muncul di bagian tipenya saja. Lihat tuh, free semuanya. Ada yang paid juga dan sebagainya. Nah sekarang kita mau filter hanya untuk yang paid, ya kan? Nah ini tadi tipenya nih. Jadi maksudnya ini tipe ini adalah yang ini, DF type. Itu yang paid. Nah, berarti sama dengan paid. Kita copy aja di sini. Paid.
Kita filternya seperti ini kurang lebih. Kemudian ketika kita sudah selesai memfilter, nah sekarang kita coba cek dulu munculnya seperti apa biar teman-teman kebayang. Lihat, dia akan menyeleksi. Ketika dia benar-benar paid, maka dia akan nilainya true. Kalau dia nilainya ternyata bukan paid, dia akan false. Nah ini kan 1, 2, 3, 4 tadi kan dia nilainya apa? Free kan? Maka dia nilainya false sekarang. Nah setelah tahu mana yang false, mana yang true, nah selanjutnya akan kita tampilkan mana aja sih data frame yang akan bentuknya yang dia mempunyai tipe datanya itu paid, isian datanya itu paid untuk bagian tipenya. Seperti tadi df kita panggil lagi, kemudian ini kita indeks. Nah, kita indeks seperti ini. Nanti dia akan menampilkan seluruh data frame dengan filter tipenya itu paid. Jadi nanti yang false ini akan hilang. 0, 1, 2, 3, 4 sama yang false itu pokoknya yang false itu akan hilang. Sekarang kita coba running. Kita lihat datanya, bentuknya akan berbeda. Tuh, mulainya dia 171. Karena yang nilai tipe datanya itu true, paid ya, tipenya datanya itu paid, nilainya paid itu mulainya dari 171. Sementara 0 sampai 170 itu free. Jadi kita udah dapat nih nilai datanya, bentuk datanya. Sekarang kita mau disuruh ngapain? Dan temukan harga yang termurah. Oke, berarti kita ambil kolom yang price ya. Ada kolom price kan di sini. Nih dia, price, ya kan? Price. Kita ambil price-nya. Kita copy. Kita paste di sini. Price. Kemudian karena dia paling kecil termurah, berarti dia yang paling kecil ya, min. Jadi setelah kita panggil dengan menggunakan kolom ini, menggunakan data frame-nya ini tadi, semuanya udah terkumpul, ya kan, dengan indeks ini. Kemudian kita filter lagi dengan kolom price saja, tapi kita cukup butuh yang nilai minimum aja, tampilin. Nggak usah semuanya. Gitu maksudnya ya. Nah sekarang kalau kita running, harusnya nanti dia akan menunjukkan nilai terkecil. Nah dia 0,99. Jadi untuk yang pertama itu adalah 0,99 jawabannya. Nah ini bisa teman-teman langsung coba isi sama seperti tadi. Ini Mister akan close aja. Kita masuk yang bagian pemfilteran data. Oke. Ini kita close itu apa tadi yang di close? Ini yang kita close. Ini kita close juga. Oke. Nah, sekarang kita nanti bolak-balik ke sini ya, supaya sekalian terkait dengan aplikasi berbayar termurah. Kita langsung coba cek nomor 2. Gunakan data yang dapat diperoleh seperti biasa. Berapa biaya aplikasi berbayar termurah? Nah, nomor 2 sesuai dengan apa yang kita dapatkan di sini, 0,99. Kita copy, kita taruh sini. Kita paste. Oke, kita running. 0,99. Jadi yang nomor 2 sudah clear. Dapatlah kita angka 0,99 dari data yang sudah ada dengan menggunakan olah data ini. Selanjutnya, di nomor selanjutnya, berapa median jumlah instalasi aplikasi dari kategori art and design? Oke, berarti lihat kita butuh art and design. Kita copy dulu. Kemudian kita print dulu. Seperti biasa kita filter. Langkahnya sama kayak tadi. Kalau supaya kita enak memahaminya, filter dulu art and design, ya kan? Dapetin dulu art and design. Ini kita mati dulu. Kita running. Kalau udah dapat muncul datanya, langkah selanjutnya salah ini. Art and design. Oh. Wait. Tulisannya jangan-jangan salah lagi. Oh, sorry. Kategori ya. From the art and design kategori. Berarti ini fieldnya. Kategori. Nah, kategorinya jangan yang ini ya, yang di fieldnya ini ya. Kembali lagi kita ke field. Nah, udah muncul ya. Ada art and design dan sebagainya. Sampai ke lifestyle. Udah dapat kita kolomnya, kemudian kita lanjutkan dengan apa filternya yang dimau. What is the media number of installs? Oke, installs. Berarti kita butuh seluruh data frame-nya. Seperti biasa. Kita kunci dulu di sini kategorinya. Kemudian kategorinya tadi adalah yang art and design ya. Seperti yang ada di sini tadi. Langkahnya sama seperti yang pada saat kita mengerjakannya di atas.
Nah, kita munculin dulu art and design semuanya. Dapat semuanya. Nah, ini dia art and design-nya. Semuanya udah dapat. Semuanya art and design. Nah, sekarang kita mendapatkan yang bagian install-nya aja, mediannya. Kita indeks lagi, kita panggil objeknya atau key-nya itu installs ya. Coba kita cek dulu, pastikan nilai objeknya adalah fieldnya adalah sama ini ya, installs. I-nya huruf besar, hati-hati, case sensitif ya. Kemudian apa yang diinginkan? Median ya. What is the median? Dot median. Oke. Sekarang kita coba running. Harusnya kita akan mendapatkan angka median. Nih dia. 1 juta. Bukan, 100.000. Nah, 100.000 adalah median dari art and design. Nah, sekarang kita coba running ke sini, balik lagi ke sini. Nomor 3, apakah betul? Berapakah jumlah median pemasangan aplikasi art and design? Jawabannya sebagai bilangan bulat. 6 digit. Oke. Berarti 100.000 ini koma nolnya dihilangin ya. Ini nolnya hilangin. Sekarang kita coba. Oke. Betul. Nomor 3 clear. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cara filternya kayak tadi ya. Tentukan dulu, kalau bingung tentukan dulu kolom yang mau kita filter. Dapat kolomnya, kemudian kita filter. Setelah kita filter, baru nanti kita kumpulin semuanya dalam satu data frame. Ini loh data frame sesuai dengan filter kita. Kalau awalnya tadi kan cuma kumpulan kolomnya aja, kumpulan kolom yang kita filter aja, misalnya kayak tadi kategori doang. Nah setelah itu kita jadiin satu, supaya kita tahu oh insight-nya kayak gini nih. Setelah itu disesuaikan dengan apa yang diminta di soal. Jadi kalau back ke sini tadi, jadi awalnya itu adalah ini, DF kategori dulu, dapat, baru kita filter dengan art and design, dapat mana yang false, mana yang true seperti tadi, baru kita gabungin jadi satu ke data frame, dapat lagi, baru kita panggil. Terakhir adalah keinginan dari soal apa? Median dari installs. Ya udah, kita ambil key-nya installsnya, kemudian kita ambil fungsi median. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu. Tinggal 2 lagi. Oh, ini 3 lagi. Oh, ini kategori bonus nih ya. Yang bintang ini bonus nih. Selanjutnya adalah how much more is the maximum number of review for free app. Nah, ini yang satunya dibandingkan dengan maximum number of review for paid app. Oke. Sekarang kita coba seperti tadi. Kita define dulu print. Kita inginkan apa nih? Ketutup. Oke. How much is more maximum number of review for free app? Type-nya oke, free app berarti dia masuk ke bagian tipe tadi ya. Ini tadi ya. Nah, kita copy aja ini. Kita copy di bagian ininya, DF type-nya yang paid. Nah, ini ya, dapat ini ya. Kita coba running. Apakah masih sesuai dengan apa yang kita inginkan? Harusnya ketika dia free maka false. Nah, sama ya. Masih sama. Nah, selanjutnya kita kembangkan dengan metodenya adalah dia harus tipe datanya yang free sama paid. Ini yang paid-nya udah ada, sekarang yang free. Nah, sekarang kita coba lanjutin dulu. Ini kita ganti dulu yang free ya. Nanti tinggal kita paste yang atas dulu. Free ini kita coba dia lihat seluruh datanya. Kita kurung, kita jadiin key atau filternya, kemudian kita panggil data frame-nya untuk mendapatkan seluruh datanya. Yang free maka datanya akan muncul di sini. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini yang free. Kemudian kita mau lihat lagi maximum number of review. Nah, reviewnya kita panggil baruan. Reviewnya ini kita copy. Kemudian kita tampilkan sini. Maka nanti dia akan muncul yang reviewnya yang hanya kolom review saja. Dan reviewnya apa yang diminta? Maksimum. Sebelum ke arah maksimum, biar kebayang. Reviewnya nanti hanya muncul satu kolom review aja. Ini review, kumpulan-kumpulan review. Lihat. 0, indeks ke 0, reviewnya 159. Nih, sama ya. 159. Indeks ke 0. Jadi hanya dimunculin review saja. Benar-benar kumpulan kolom dari atau field review. Kemudian kita tinggal panggil fungsi max.
Udah deh. Dapat yang untuk free. Yang free dulu. Nih dia free ya. Nah sekarang kita juga dia mau melihat selisihnya nih. How much more? Berarti berapa banyak lebihnya antara free dengan paid. Berarti free dikurangi paid ya nanti ya. Nah tinggal ini kita kopas aja. Ini kita kopas. Ctrl C. Kurangi. Ctrl V. Tipenya ganti paid. Set. Nah udah deh. Harusnya jadi. Nah ini dia, ini adalah selisihnya. Nah sekarang kita kembali ke bagian. Wait, ada yang bertanya kah? Belum ada? Oke, kembali ke bagian ini. Nomor 4. Berapa jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi gratis dibandingkan dengan jumlah maksimum? Maksudnya selisihnya ya. Berikan jawaban Anda sebagai bilangan bulat. Hintnya apa? 8 digit. Bener nggak nih 8 digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Kita coba masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Selisihnya sudah betul. Jadi kita tinggal kopas saja. Dapat satu pola, tinggal polanya kita ganti free dengan paid, udah kelar. Sekarang yang nomor selanjutnya. Kita komen lagi. What is the minimum size of the application for teenagers? Content ratingnya teen. Nah, berarti ini content rating nih. Bentar, kita cek lagi ya di bagian info. Kita nanti kehilangan ini. Ada nggak? Nah ini ya content rating ya. Content rating berarti yang akan kita filter. Content ratingnya teen. Seperti biasa print, kemudian df. Apa yang mau kita inginkan? Kolomnya content rating, kemudian sama dengan tadi apa dia teen. Kita copy teen. Kita cek apakah sudah muncul sesuai dengan kolom yang kita inginkan. Harus content rating yang muncul. Nah ya udah ya. Content ratingnya kalau dia teen maka dia selain teen dibilang false semuanya. Nomor 3 ini true. Berarti nomor 3 harusnya content ratingnya adalah teen. Kita coba cek. Kita coba cek dari sini ya, data frame-nya ya, kita munculin semuanya. Apakah betul yang nomor 3 itu adalah teen? Indeks ketiga, bukan nomor 3, indeks ketiga. Lihat. Nah, ini indeks ketiga teen. Oke, betul ya. Udah sesuai berarti. Kolom yang tadi kita munculin untuk membuktikan kondisi dari content ratingnya, yang false true mana, yang false mana, yang true mana, udah sesuai. Nah ini kita komen lagi biar nggak muncul terus. Nah setelah itu apa? What is the minimum size of an application? Minimum size of an application. Oh size ya, ini berarti ya. Oke, field size kita panggil, kemudian kita ambil yang minimum. Running 0,315 dan seterusnya. Nah, kita udah menemukan nih yang bagian nomor ini ya. Nomor berapa ini? Nomor 4 ya kali ya. Nomor 4. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Nomor 5. Berapa ukuran minimum aplikasi size tadi ya untuk remaja? Dibulatkan ke 1/1000. Berarti 3 angka di belakang koma ya harusnya. Nah, ini ya 3 angka di belakang koma. Berarti ini kita copy 3 angka di belakang koma, bulatkan. Karena dia 4, maka tetap 0,315. 0,315. 1/1000 ya. Karena belakangnya 4. Jadi bukan 316 ya, karena belakangnya 4. Kalau 5 ke atas, maka dia jadi 316. Oke. Clear untuk yang nomor 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau mau ditanyakan, ada yang resen? Atau kalau clear kasih jempol. Udah kayak apa ya, kayak sisi jempol. Kalau clear coba kasih jempol. Oke, mantap BJS. Sip. Yang lainnya clear juga, Arsyad, Edison, Brilliant atau Idea? Oke, Haikal. Mantap, jempol semua ya. Oke. Ini kita masih yang pengenalan dulu. Wah, sip mantap nih. Kita lanjut. Ini kita komen. Tinggal 2 lagi, dikit lagi. Habis itu selesai.
Category of an app having the most number of review. Most number berarti reviewnya paling banyak, ya kan? Review ini berarti angka ya harusnya. Number ya. Review. Oh ya, integer ya. Oke, berarti kita akan ngefilter review. Category of an app. Oke, kita filter dulu reviewnya. Print. Seperti tadi, df. Data frame itu selalu ada ya, selalu muncul ya. Kemudian kita tentukan apa tipe fieldnya. Review. Df review. Oke. Kemudian dia yang paling banyak, ya kan? Kalau kita running dulu. Udah muncul belum reviewnya? Nah ya, udah reviewnya ya. Paling banyak sekarang. Paling banyak berarti dia max, ya, max di review. Berarti yang filternya sama dengan panggil lagi df review ini, kita copy lagi untuk mendapatkan nilai maxnya, maksudnya mister ya. Dot max. Nah sekarang kita coba nih. Harusnya cuma satu ya namanya max ya, tapi nggak tahu kalau ada lebih dari satu. Oh kayaknya ada yang lebih dari satu mungkin ya. Ini kita udah ngefilter ya. Lihat 159 udah pasti false ya, ada pasti false. 967 juga udah pasti false. Nah cuman yang ini nih 215 aja false ya, berarti lebih besar nih nilainya. Oke, sekarang kita coba tampilkan seluruh data frame berdasarkan filter ini. Kita kurung kotak. Oke, sekarang kita tampilkan seluruhnya. Apakah ada satu atau dua atau tiga? Oh gimana, ada satu. Betul, namanya juga max ya. Dia reviewnya ya benar sih, jutaan ini, 44 juta 893.800. Banyak banget. Oke, jadi ini nih jawabannya. What is the category? Berarti kalau kita hanya munculin kategori, nah seperti biasa kita sortir lagi dengan kategori. Kategorinya yang ini ya. Sebenarnya bisa langsung kita lihat di sini. Kebetulan satu. Tapi kan kita sesuaikan dengan instruksi ya. Jadi biar sesuai, nanti munculnya hanya ya namanya kategori ya cuma satu. Munculnya cuman ya kategori game. Nah, berarti udah dapat ya kategori game. So di bagian sini nomor bintang 1 kategorinya berarti apa, reviewnya berarti yang game. Kita copy dulu game, masuk sini, kemudian kita checklist. Oke, nice, yang game. Nah sekarang terakhir, what is the mean rating of application which price exceed $20 and wah ini filternya double nih. Oke, nah filter itu nggak cuma satu ya. Ini kan contohnya filternya satu ya. Bisa 2 kondisi atau 3 kondisi dan sebagainya. Kita akan coba dan atau or dulu. Nah sekarang kalau ini kalimatnya and berarti dan. Kalau kita menggunakan yang dan berarti filternya nanti bentuk code-nya itu kalau di data frame itu seperti ini. Bukan and gini ya, tapi gini. Tanda dan yang ada di kode ini. Nah ini dan, ini sama dengan and. Kalau satunya lagi and. Nah, kenapa jadi ini? And. Oke, satunya lagi kalau or tuh yang ini. Ini or. Oke ya, tandanya ada 2, and dan or. Yang akan kita pakai di sini untuk filtering. Untuk sementara ini kita pakai 2 ini dulu. Ntar seiring berjalannya waktu kita akan bertambah sedikit demi sedikit, entah yang not, entah yang XOR dan sebagainya. Tapi sementara kita belajar dulu yang and sama or dulu. Oke, ini Mister komen supaya nanti jadi gambaran ke teman-teman supaya tetap ingat. Sekarang pertama adalah yang exit. Ini apa nih yang kita mau filter? The main rating of application which price-nya itu 20 dan satunya lagi install. Berarti ada 2 ya. Price, print df yang price-nya bentuk fieldnya gimana tulisannya? Oh ini besar, P-nya hati-hati. Price sama exit berarti lebih dari ya, bukan equal ya. Exit or equal, tapi kalau exit or equal berarti lebih besar sama dengan. Kalau ini cuma lebih besar aja. 20. Satunya lagi adalah dan df installs berarti yang ini. Installs sama dengan sama dengan bukan. Over itu berarti lebih dari 10.000. 1 2 3 4. Yes. Nah,
untuk memastikan bahwa ini kondisinya itu adalah satu komen yang utuh, kita kasih kurung buka kurung tutup ya. Ini juga sama. Jadi memastikan bahwa ini satu komen utuh. Df install lebih dari 1000, satunya lagi df fresh lebih besar dari 20. Ya, ini satu. Nah, sekarang kita coba running dulu. Hasilnya seperti apa sih? Kita mengkelompokkan kolom press dan install. Nah, lihat. Dia langsung mau sorry. Ini gamenya kita hapus dulu. Kita ulang lagi, kecampur. Oke, sekarang kita udah mendapatkan digit yang pertama, indeks pertama itu false, indeks kedua false, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita coba cek apakah berarti mulainya yang true yang mana sih? Kita ambil df-nya seperti biasa. Kita bentuk data frame-nya semuanya. Kita lihat sebenarnya mulai dari mana sih indeks yang true sesuai dengan filter kita. Wih, hari ini 1445. Dan cuman datanya segini ternyata. Kecil banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 data. Ini nggak ada lagi nih keterangan yang lainnya. Biasanya kalau dia lebih dari banyak dan sebagainya ada length nih. Kalau ini nggak nih, cuma 6 data nih. Nah, sekarang apa nih tujuannya? The mean rating of application. Nah, oke. Berarti kita ambil yang rating, ini kolom rating, kemudian kita suruh rata-rata. Ya kan? Kurung buka, kurung tutup. Ratingnya kita copy, kita taruh sini, kemudian kita panggil apa? Min. Running. Ya, ketemu 4,25. Sekarang kita coba masuk ke bagian sini. Bintang 2. Berarti nilainya adalah hintnya benarkah sesuai dengan kita? Ya, 3 angka ya. Sesuai dengan apa yang kita dapatkan, 4,25. Set. Kita checklist. Oke. Clear. Done. Oke, sampai sini. Tugas kita udah selesai. Sampai ke bagian ratingnya juga, bagian bintangnya ya. Nah, nanti teman-teman boleh coba eksplorasi. Silakan nanti dikombinasikan, misalnya teman-teman mau nyoba yang reviewnya itu 2000 sama installnya itu cuma 500 atau 5000. Ada nggak? Coba dicek. Sekalian biar teman-teman terbiasa dengan penggunaan data frame dan bagaimana kita memanggil masing-masing fieldnya. Kemudian kalau kita melakukan filter seperti apa, kemudian kalau coba dikombinasikan dengan ini, misalnya ini OR, diganti OR tuh kayak gini. Nah, kita coba running, misalnya apa, hasilnya seperti apa minnya. Harusnya lebih besar ya, karena dia lebih kecil ternyata ya, karena dia harusnya ada 2. Oh iya, karena kalau dia lebih kecil kecenderungannya pembaginya juga lebih banyak, ya kan? Bisa jadi tidak tentu, tidak melulu dia lebih besar. Cuman hasil datanya kemungkinan besar akan lebih banyak daripada yang dan, karena OR ya. Kalau dan tadi kan cuma 6 tuh. Kalau ini harusnya berapa? 4759 nih. Jadi teman-teman bisa coba eksplorasi ya. Eksplorasi lebih lagi. Silakan dibaca di dokumentasi. Kalau saran Mister lebih kalau teman-teman mau eksplorasi lebih baik itu dengan menggunakan dokumentasi. Kemudian kita coba implementasikan apa yang udah ditunjukkan di bagian dokumentasinya. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mister ganti screencast-nya dulu. Ganti ke yang modulnya algoritmik. AlgoPython. Oke, AlgoPython. Nah, ini dia. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang clear? Jempolnya? Yang masih bingung? Coba resen. Clear ya? Oh ya, untuk teman-teman kalau mau lihat materinya, oke, mantap. Thank you, Faras, Arsyad. Teman-teman sebenarnya bisa juga lihat di bagian BJS. Nice. Ke bagian sebentar. Oh, ini dia. Start tunjukkan lagi. Oke, mantap. Haikal. BJS, Faras. Oke, mantap. Mister tunjukkan course-nya. Ini di sini kemarin infonya yang Mister dapat untuk di bagian teori dasar-dasar bekerja ini adalah presentasi yang Mister pakai tadi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini komen-komennya. Kalau misalnya lupa, bisa lihat di sini. Perpustakanya gimana, cara importnya, kemudian pakai aliasnya seperti apa. Aliasnya bebas ya. Misalnya panda as beruang. Ya enggak apa-apa, ntar beruang nanti kita pakai sebagai pandas. Gitu ya. Jadi hanya alias.
murni hanya alias, nggak ada efek apapun ke penghitungan. Mau nggak pakai alias juga nggak apa-apa, pandas aja juga boleh. Oke ya, ini nanti materi-materinya bisa dilihat lagi di sini buat review lagi, selain dari nanti yang Mister kirimkan juga videonya. Oke, ada yang mau didiskusikan sebelum Mister tutup? Bagaimana untuk data analisis lebih ini ya, lebih light ya daripada yang kalau kita belajar PyGame kemarin ya. Sorry kok PyGame. Aplikasi Roofier ya. Kalau Roofier kemarin kayaknya memang sedikit banyak harus lompat ke sana kemari dengan kelas dan objek ya. Nah, kalau yang ini kan lebih enak ya untuk ininya. Jadi kira-kira teman-teman pada minat ke data science atau lebih ke arah pengembangan aplikasi? Semuanya seru-seru, mantap-mantap. Kalau teman-teman mau mendalami, semuanya keren-keren. Oke, ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister coba cek dulu di sini apakah ada yang tertinggal. Oke, ini yang tadi sudah kita kerjakan. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, Mister akan sedikit wrap up terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah belajar terkait dengan kondisi analisis data, masih kondisi awal, permulaan dari kondisi data, analisis data, yang dimulai dari kita mendapatkan insight awal dengan menggunakan perintah info, kemudian perintah describe, perintah min, max, dan sebagainya. Sehingga nanti kita mendapatkan insight awal dari data kita itu seperti apa sih, bentuk datanya apa, bagaimana cara kita ngolahnya. Karena kalau kita nggak tahu tipe datanya, jadi kacau nanti cara ngolahnya kan. Kita nggak ngerti yang mana yang bisa benar-benar ini min max, karena tadi Mister contohkan bahkan kategori pun kalau kita panggil dengan min max dia memunculkan hasil. Nah, hati-hati. Jadi hati-hati dengan tipe data dan bagaimana nanti cara kita interpretasinya. Nah, selain insight di awal, kita juga sudah belajar terkait dengan pemfilteran. Filternya tadi dengan cara kita manggil data frame-nya terlebih dahulu, kemudian kita panggil kolomnya atau field-nya dengan menggunakan kurung buka, kurung tutup. Sama kayak kita kalau memanggil dictionary, mirip semacam key-nya. Nah, key-nya itu apa? Nah, itu kita panggil di dalam itu, nanti kita akan mendapatkan seluruh kolomnya. Kemudian dengan menggunakan filter, dengan misalnya bisa dengan metode operator ini ya, operator komparasi. Kayak ada sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih kecil, dan tidak sama dengan. Itu kita bisa gunakan sebagai filter untuk komparator. Oke, terus terakhir kita tadi sudah mengkombinasikan juga terkait dengan filtering dengan min mediannya. Nah, sebagai data awal ya, sebagai informasi awal terkait dengan data-data kita. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Hampir malam ya. Pada malam hari ini, kita nanti akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di jam dan waktu yang sama. Kalau ada pertanyaan di luar sesi ini, boleh silakan. Bisa lewat WA, bisa lewat Instagram dan sebagainya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Saran Mister sekali lagi coba dipelajari dokumentasinya. Kalau ingin coba eksplorasi lebih jauh lagi, misalnya penasaran operator apa aja atau fungsi apa aja yang bisa digunakan di Pandas, silakan bisa dibaca di dokumentasi. Kalau ada yang bingung, bisa diskusi bareng dengan Mister supaya nanti kita bisa belajar bareng. Jangan sungkan sekali lagi kalau untuk mau menghubungi Mister. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan kita berikutnya di minggu depan. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Semangat Waras.